Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Faqala ta'ala ya
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan mudah-mudahan insyaallah pekerjaan-pekerjaan kita, tanggung jawab di pundak kita, amanah-amanah, mudah-mudahan 2 bulan lebih sedikit ke depan ini bisa kita tuntaskan. Mudah-mudahan target pencapaian akhir 2022 miladiah mudah-mudahan secara nasional bisa tercapai dan syukur bisa terlampaui sebagaimana tahun kemarin. Jamaah yang dirahmati Allah, di tengah euforia kaum muslimin merayakan, mengambil hikmah pelajaran dari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasa disebut dengan Maulid, ada satu sisi yang sebenarnya dalam Al-Quran banyak sekali ditonjolkan, yaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi yang lain itu melewati masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, bukan berarti karena mereka nabi mereka tidak memikul ujian, menghadapi cobaan. Justru dalam hadis disebutkan ujian terberat itu dipikul oleh para nabi dan rasul. Makanya dalam Al-Quran, kenapa ujian, cobaan, fitnah itu dipikul oleh para nabi dan rasul? Karena itu bagian daripada konsekuensi keimanan. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladziina, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ya, fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ternyata ujian itu Allah buat agar memisahkan mana orang yang benar-benar keimanannya dan mana orang yang dusta keimanannya. Itulah sebabnya jika ada ujian menimpa para nabi, itu cara menyeleksi mana sebenarnya yang pengikut utama dan mana mereka orang-orang yang pendusta. Makanya dalam sejarah nabi justru orang-orang munafik itu muncul di era Madinah. Di era Makkiyah tidak ada orang munafik, cuma ada 2, orang mukmin dan orang musyrik. Tapi ketika di era Madinah, Nabi memiliki tampuk kekuasaan, Nabi memiliki pasukan, Nabi memiliki petugas pengambil zakat, Nabi memiliki petugas pemungut jizyah atau pajak bagi orang yang tidak beriman. Maka muncullah orang-orang munafik. Dan ternyata ujian itu selalu seperti itu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antara lain maksud ujian adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian bagi kita sekalian. Untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Ujian itu dalam rangka untuk lihat mana yang paling baik amal perbuatannya.
Ternyata hakikat ujian itu diantaranya adalah untuk melihat siapa yang paling baik amal perbuatannya. Maka ada beberapa catatan dalam Al-Quran, misalnya ada ujian yang memang tidak ada pilihan. Contohnya ujian yang menimpa Nabi Ayub alaihis salam. Dia kaya jadi miskin. Dia punya 11 orang anak, 11 orang anak diwafatkan oleh Nabi. Dia sehat sampai Allah bikin dia berpenyakit. Maka ujian Nabi Ayub ini disebut dengan ujian yang tiada pilihan. Sakit tidak bisa kita protes. Kita sudah ikhtiar, kita sudah jaga kesehatan. Tapi kalau sakit, itu ujian yang tidak ada pilihan. Ya, Nabi Ayub hanya mengucapkan kalimat anni massaniya durra, aku tertimpa berbagai kemudaratan, wa anta arhamur rahimin, dan engkau penyayang dari seluruh yang penyayang. Nabi Ayub tidak berkata, tolonglah ya Allah aku miskin, tolonglah ya Allah aku sakit, tolonglah ya Allah aku kesulitan. Tidak. Karena Nabi Ayub orang yang paling malu kepada Allah ketika istrinya berkata, engkau Rasul Allah, kenapa dalam berbagai kesulitan kau tak pernah memohon kepadanya? Nabi Ayub berkata, aku malu kepada Tuhanku. Puluhan tahun aku kaya, puluhan tahun aku sehat, puluhan tahun aku hidup dengan kenikmatan. Kalau baru belasan tahun aku tertimpa musibah, maka aku malu memohon kepada Tuhanku. Satu-satunya kalimat yang keluar yang Allah abadikan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 83 tadi, anni massaniyadur, aku tertimpa berbagai kemudaratan. Tapi Nabi Ayub berkata, wa anta arhamur rahimin, engkau penyayang dari yang paling penyayang. Maka kemudian Allah katakan, fakashafna lahu, kami angkat darinya semua kesulitannya, kami kembalikan kekayaannya, kami kembalikan keluarganya. Jadi Nabi Ayub itu contoh bagaimana melewati ujian yang tidak ada pilihan. Yang kedua, ujian yang ada pilihan, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, sebagian ulama mengatakan ujian yang lebih berat adalah ujian yang ada pilihan. Ketika Zulaiha, istri penguasa, ya, perdana menteri, karena punya penyakit tak bisa menyentuh istrinya. Ketika Nabi Yusuf yang dipelihara, dibesarkan, sudah tampil sebagai seorang pemuda, kemudian wanita itu menggodanya. Hai hata, kesinilah Yusuf. Dia menutup semua pintu. Apakah Yusuf tidak ada keinginan? Ada. Quran menyebutkan, ya, wahamma biha, Yusuf pingin padanya. Itu normal, goriza, insting kelaki-lakian, pingin pada wanita. Tapi Yusuf berkata, ana akhafullah, saya takut kepada Allah. Para ulama mengatakan kesabaran Nabi Yusuf lebih besar daripada kesabaran Nabi Ayub. Karena orang sakit, orang miskin tidak ada pilihan. Tapi kesabaran menghindari fitnah wanita itu ada pilihan. Bisa saja perbuatan itu terjadi dan wanita penguasa bisa menutup kasus itu. Tapi Yusuf takut, maka Yusuf berlari ke pintu, dikejar oleh wanita itu. Ditarik baju Yusuf, robek. Pas robek, pintu terbuka, suaminya dan pengawalnya. Maka Yusuf terdiam. Wanita itu berkata, balasan apa yang pantas bagi orang yang ingin berbuat jahat kepada keluargamu? Tapi sang perdana menteri diam. Kenapa? Gak mungkin kalau Yusuf yang berbuat jahat, sementara yang lebih dekat ke pintu adalah Yusuf. Maka orang di sampingnya berkata, jika baju Yusuf robek dari depan, maka Yusuflah yang salah. Tapi jika baju Yusuf robek di belakang, maka wanita itulah yang berdusta. Allah sampai mengabadikan, lihat bapak-bapak,
Inna kaida syaitana dha'ifa. Tipu daya setan lemah. Tapi inna kaida kunna azima. Tipu daya wanita itu lebih dahsyat. Makanya tidak sedikit orang yang mungkin dalam bab uang dia bersih, tapi dalam bab wanita dia lemah. Makanya Nabi bersabda, ma taraktu fitnah lirrajuli min ba'di ma asyaddu. Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan lebih dahsyat kepada laki-laki setelah aku tiada kecuali wanita. Makanya bapak-bapak hati-hati ya, jabatan, kesempatan, kadang-kadang tidak ada niat, tapi dua-dua itu bergabung, maka ini ujian yang paling berat. Itulah sebabnya para ulama menyimpulkan ujian yang ada pilihan itu tidak cukup dengan kesabaran. Kalau ujian kemiskinan, ujian penyakit itu cukup dengan kesabaran karena tidak ada pilihan. Tapi kalau ujian jabatan, kekuasaan, wanita itu tidak cukup dengan kesabaran. Tapi harus ada satu lagi. Apa itu? Khasyah, rasa takutmu kepada Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Surat At-Tabarah ya, ayat 12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam keadaan Allah tak terlihat. Allah tidak terlihat. Tapi ketika wanita itu ada, kemudian kita ingat Allah, maka keluarlah ana akhafullah, saya takut kepada Allah. Inilah kesabaran yang lebih tinggi. Karena sabar itu as-sabru fit ta'ah, kesabaran dalam ketaatan. As-sabru anil ma'asi, kesabaran dari maksiat. Dan as-sabru indal musibah, dan kesabaran ketika tertimpa musibah. Nah, kesabaran yang paling tinggi adalah ketika kesabaran yang ada pilihan. Kita bisa menutup kasusnya. Mungkin kita ada niat ingin bertobat, belum bermaksiat sudah niat bertobat. Ada yang seperti itu. Tapi itu semua tidak akan terjadi kalau ada khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ada juga ujian yang bersifat pelanggaran. Mohon maaf Pak, ada ujian, Allah timpakan ujian karena kita melanggar. Contoh kasusnya Nabi Yunus alaihissalam. Dia meninggalkan kaumnya karena kaumnya nggak bisa diatur. Dia memilih, mungkin kalau pergi ke negeri seberang lautan ini, kaum yang seberang itu akan menerima dia. Apa yang terjadi? Tenggelam dia dalam perut ikan. Tapi ketika dalam perut ikan itu, dalam kegelapan, dia ingat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apakah Nabi Yunus bersalah? Bersalah. Tapi ini namanya dalam bab akidah sina'atillah. Ini rekayasa Allah. Allah ingin menunjukkan ada ujian yang Allah timpakan karena kita salah. Dan di antara faktor kesalahan adalah ketika kita mudah marah. Semua orang yang mudah marah pasti salah. Pemimpin yang mudah marah pasti salah. Ya. Istri yang mudah marah pasti salah. Ya, semua. Makanya ketika dia dalam kegelapan perut, dia menyebut nama Allah lebih dulu. La ilaha illa anta. Kenapa Allah tidak menyebut la ilaha illallah? La ilaha illallah, Allah seperti berjarak. Tapi la ilaha illa anta seperti berhadapan. Tiada Tuhan kecuali Engkau, subhanaka, Engkau tidak salah, Engkau tidak keliru, Engkau bersih. Inni kuntu minadh dhalimin, aku yang telah berbuat zalim. Maka kata Allah, fakashafna lahu, kami angkat darinya, kami keluarkan dia dari kegelapan perut ikan itu. Di surat Asy-Syu'ara Allah sampai berfirman, sekiranya dia Yunus tidak bertasbih kepada kami, kami biarkan dia dalam kegelapan perut ikan itu sampai hari berbangkit. Artinya apa Pak? Ada ujian yang memang Allah timpakan kepada orang yang melanggar. Nah, kalau ada orang melanggar kemudian tidak dia sadar seperti Nabi Yunus,
maka kelihatan kesalahannya itu akan berlangsung lama. Makanya dalam hal ini perlu kita saling tazkirah, saling mengingatkan, ya. Al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin cermin bagi mukmin yang lain. Jangan biarkan saudara kita dalam pelanggaran. Jangan biarkan saudara kita terlalu dekat dengan wajib pajak, kelihatan beresiko ini, ada apa? Ingatkan dia, bro, SOP, sohib, itu pelanggaran. Itu perlu, apalagi sesama mukmin. Tapi ingat motivasinya 4. Watawasau bil haq, mengingatkan karena ini kebenaran. 2. Watawasau bis sabar, mengingatkan tapi juga dengan kesabaran. Ajak bukan ejek, rangkul bukan pukul, bina bukan hina. Kemudian watawasau bis marhamah, mengingatkan dengan kasih sayang. Kebenaran sudah, kesabaran sudah, kasih sayang sudah, tidak cukup. Yang keempat, watawa biddu'a. Watawa biddu'a, mengingatkan tapi dengan doa. Ada kalanya kita kalau tegur langsung orang tersinggung. Ya Rabb, dia sahabatku satu kantor, ya Allah jaga dia dari kesalahan, jaga dia dari kekeliruan. Kadang ini teman yang paling tulus, kadang ini teman yang paling baik, karena dalam kesendirian dia mendoakan kita supaya kita tidak keliru. Inilah bentuk-bentuk ujian, dan semua para nabi melewati ujian itu dengan keberhasilan. Jamaah sekalian, 2 bulan 3 bulan kurang ya, menjelang akhir tahun Desember 2022. Target masih sangat besar. Mudah-mudahan capaian-capaian bisa terlampaui, tapi ingat, semua kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sabar dalam ketaatan, sabar dari kemaksiatan, dan sabar ketika menghadapi semua cobaan dan musibah. Para nabi telah memberikan teladan, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal. Kata para ulama, pahitnya kesabaran Pak, menghindari pelanggaran itu sedikit Pak sebenarnya daripada hasil yang kita rasakan. Sebaliknya, orang yang melanggar pelanggaran Pak, meninggalkan kesabaran, sebenarnya kenikmatan cuma sedikit daripada azab, siksaan, ya, rasa sakit yang akan tertimpa kepadanya. Itulah sebabnya jemaah sekalian, kita ambil pelajaran ini dan mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita di rumah, di kantor, dan dimanapun kita berada. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum kita berdoa di khutbah kedua ini, khatib berpesan satu hal yang sangat penting menjaga kesabaran adalah waktu. Satu hal yang paling kuat menjaga kesabaran adalah waktu. Ketika kita prepare waktunya cukup, sabar itu kuat. Tapi ketika waktu kita sempit, berubah. Tidak sedikit kita membentak bawahan, kita membentak istri, kita membentak anak karena waktu kita sempit. Itulah sebabnya jaga baik-baik waktumu, karena ketika waktumu lapang, kesabaran itu kuat. Tapi ketika waktumu sempit, keluar karakter aslimu. Tidak sedikit atasan yang kelihatan di masjid, rajin sholat, rajin zikir, tapi tiba-tiba membentak kita. Kenapa? Dia kehilangan waktu. Orang yang kehilangan waktu bisa kehilangan kesabaran. Ya, orang yang kehilangan waktu bisa kehilangan kemuliaan.
Hampir semua orang yang ketika sempit waktunya keluar watak aslinya. Itulah sebabnya Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kata ulama, al waktu huwal hayat. Waktu itulah kehidupan. Manfaatkan 2 bulan lebih. Hari ini kita masuk tanggal 22, ya, 21. Besok baru 22. Besok hari khusus, hari santri, ya, hari resolusi jihad oleh Mbah Hashim Asy'ari ketika membantu Presiden Soekarno menghadapi sekutu yang kita kenal dengan perang pada waktu itu. Sekali lagi, ketika kita punya waktu 2 bulan 9 hari atau 70 hari ke depan, capaian target harus bisa tuntas. Ketika waktu kita masih ada, maka kesabaran kita kuat. Tapi ketika waktu kita mepet, semua biasanya seperti itu. Maka mari jamaah sekalian, jangan sampai kemudian kita kehilangan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Dari semua para nabi, ada 5 nabi yang harus jadi contoh kita dalam bersabar. Karena levelnya bukan individu. Ayub levelnya individu, Yusuf levelnya individu, Yunus levelnya individu. Mereka tidak dimasukkan dalam ulul azmi minar rusul. Kenapa? Kesabaran mereka levelnya individu. Tapi 5 nabi yang paling sabar. Siapa mereka? Nuh, 950 tahun waktu berdakwah, bukan umurnya 1200 tahun. Ya. 2, Ibrahim sampai dibakar hidup-hidup. 3, Musa menghadapi penguasa yang paling tiran, Fir'aun. 4, Isa hanya dalam waktu 33 tahun. Ada yang mengatakan 27 tahun. Usianya pendek tapi luar biasa capaiannya menghadapi Bani Israel. Dan yang keempat, manusia sempurna, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang Islam yang menulis. Bukan orang Islam menulis 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia, Muhammad nomor 1. Itulah sebabnya jamaah sekalian, mari kita gunakan kesempatan. Pada tugas pundak antum ini ada amanah besar, jaga baik-baik, ya. 70 hari ke depan lebih fokus, jaga baik-baik, jangan sampai ada masalah karena setitik nilai merusak 1 Direktorat Jenderal Pajak. Jaga baik-baik, ya, jaga baik-baik. Mudah-mudahan ini kita bisa menjaga dengan baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'an. Ya Allah, perlihatkan pada kami yang benar itu benar dan beri kami kekuatan mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaban. Perlihatkan pada kami yang batil itu batil dan beri kami kekuatan untuk meninggalkan kebatilan. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan kau campakkan apalagi hinakan jika kami salah ataupun lupa. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.